Jalan mulus, akses lancar. Pemkab Bekasi serius wujudkan jalan yang layak dan merata di seluruh wilayah dari kota sampai pelosok desa. Bupati Ade Kuswara Kunang bilang, pembangunan dan perbaikan jalan ini jadi bagian dari program 100 hari kerja bareng Wakil Bupati. Fokusnya, biar warga Bekasi bisa ngerasain akses yang nyaman, aman, dan pastinya membantu mendongkrak ekonomi lokal. Pembangunan jalan ini berkaitan dengan konektivitas wilayah. Yang diutamakan adalah kondisi dari jalan. Di tahun 2024 itu kondisi jalan kita kemantapannya baru sekitar 70,2%. Nah, tahun ini kita dari 70 ini tentu kita akan tingkatkan. Tadi pertanyaannya, kalau panjangnya kita kan bervariatif. Ada yang tadi di sifatnya rekonstruksi, adanya pemeliharaan berkala, kemudian ada pembangunan jalan baru, dan ada pemeliharaan rutin. Nah, ini kita nggak cukup banyak juga tahun ini untuk pembangunan jalan ya. Kurang lebih itu saya nggak apal tadi yang dari masing-masingnya gitu. Kurang lebih mungkin sekitar 30-40 km kira-kira seperti itu dari keseluruhan gitu. Karena memang tahun ini kita lebih memfokuskan ke bidang sumber daya air ya, dibanding jalan dari tahun sebelumnya yang memang fokus ke infrastruktur jalan. Seperti itu sih. Yang paling strategis sekarang ini, kalau kita lihat sekarang kan ada kemarin pembongkaran di exit tol Gabus ya, yang itu namanya Kali Sepak ya, yang kemarin oleh Pak Gubernur HDM itu dibongkar. Sebenarnya itu salah satu program kita yang sudah kita rencanakan dari tahun lalu, dan sebenarnya pada saat pembongkaran itu waktu itu ada SOP, dan waktu itu terkendala dengan Hari Raya Idul Fitri. Waktu itu keduluan Pak Gubernur lah untuk actionnya. Sementara sebenarnya kita sudah SOP, sudah bersosialisasi, tinggal actionnya saja. Itu program prioritas kita gitu sebenarnya. Pembongkaran banglinya, kemudian kita akan lebarkan 3-5 meter rencananya, dengan tadi memperluas di sisi Kali Sepaknya ya. Nah, ini kita ada KTPT dengan sitpel. Ini prioritas kita gitu kan. Di samping yang kedua lanjutan Kalimalang ya Pak. Yang prioritas benar, betul. Karena memang kan macet di situ gitu kan. Dan ini sudah kita usulkan juga dari tahun sebelumnya itu ke Bappenas ya Pak ya. Waktu itu sampai turun juga dari deputinya Pak Menko Marves itu, salah satu direktur, bahwa kita sedang mengusulkan dan dianggap fiskal kita mampu. Nah, ini ditolak. Nah, ini kita usulkan dengan APBD dan baru terlaksana tahun ini. Seperti itu sebenarnya prioritasnya. Yang kedua, kita tentunya penanganan dari penyelesaian Kalimalang. Itu sih yang prioritas untuk jalan. Nah, kalau kendalanya yang sekarang signifikan itu ya hanya pembebasan lahan ya Pak, segitu aja sih. Pembebasan lahan yang beberapa titik atau spot itu yang saat ini belum terbebaskan oleh Dinas Perkintan gitu. Dan ini sampai kemarin dibawa juga di rapat Komisi 3 gitu. Di Komisi 3 berkaitan dengan status kondisi lahan yang ada di sepanjang tadi Jalan Kalimalang. Karena kita pengen Kalimalang ini tuntas gitu loh. Dan kita agak sulit menganggarkan kegiatan pembangunan fisiknya. Contohnya tahun kemarin kita sudah siapkan ya anggarannya nggak bisa kita laksanakan, jadi kita alihkan. Seperti itu sih kendalanya di pembebasan lahan.
Nah ini yang jadi kemarin perbincangan. Sementara itu kan sebenarnya sepadannya sungai yang dipakai untuk jalan inspeksi. Nah ini kan sebenarnya kewenangannya milik kementerian, dalam hal ini yang dikuasakan oleh PJT seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan kemarin bapak-bapak di Komisi 3 juga gitu. Toh kenapa bisa menjadi hak milik seperti itu. Nah ini yang saat ini menjadi kendala, begitu mau dieksekusi, wah ternyata menjadi hak milik. Nah semestinya kan ini kan bagian dari aset pemerintah gitu, seperti itu sih. Nanti ditambahin pas edisi. Jadi kalau pertama kita tetap ada berdasarkan perencanaan dari mulai musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, yang kemudian di kita itu dengan Bapeda kita disidangkan bersama gitu. Untuk titik lokasi dari usulan-usulan masyarakat itu ditampung, juga ada kemudian dari sidang dengan Pokpir dengan teman-teman dewan ya. Nah ini kemudian kita sinkronkan dengan data kita. Kebetulan kita sudah punya SK ruas jalan, sudah punya database jalan ya Pak, sudah punya kondisi jalan juga, udah kondisi jalan, jadi kita sudah lebih siap lah. Jadi kita tidak lagi tadi dari pasukan itu hanya membandingkan benar nggak yang data kita itu dengan usulan masyarakat. Kalau misalnya sudah klop, masyarakat yang mengusulkan dan di data kita memang sudah harus dikerjakan, nah ini menjadi usulan yang pas gitu untuk diajukan. Seperti itu kondisinya sekarang. Jadi sekarang kita nggak mulai lagi berdasar-usulan, jadi berdasarkan database kita dan diklopkan juga dengan usulan gitu. Begitu usulannya banyak dan memang diperlukan, nah ini jadi skala prioritas seperti itu. Dan masyarakat juga bisa lapor langsung ya? Ya langsung, betul. Kita ada laporjalan.com, di situ dia berdiri di lokasi jalan yang rusak, dia bisa klik di situ, laporan langsung di situ, langsung bisa terekod di kita juga gitu. Kalau itu kita tampung ya. Jadi bagian dari renja kita juga gitu. Nah itu kita berdasarkan itu juga dari tadi musrembang, dari masyarakat, dari medsos ini saling membantu banget sebenarnya, membantu kita melihat yang selama ini kita nggak bisa rekam gitu ya, nggak bisa tahu, tapi dengan ada laporan di, contohnya di media medsos, di Instagram, itu sangat membantu kita begitu, sangat membantu gitu kan. Jadi kita nggak pernah juga istilahnya menolak ya. Saya minta sama admin tolong ditampung dan ini menjadi usulan kita, dan ini kita langsung biasanya di rapat itu kita bagi per bidang gitu untuk nah, ini rencananya usulnya gimana, karena itu menurut saya paling pas lah gitu ya kan, karena di situ langsung dimuat juga kondisi jalannya begitu, situasinya gitu, jadi laporannya sangat valid lah begitu, dan ini biasanya kita tampung, kita tidak lanjuti, dan ini kita sinkronkan dengan kondisi database jalan kita seperti itu sih. Ya kondisinya itu tadi yang 29%, kan 70% ini kan di tahun berjalan ini kan nggak dalam kondisi stagnan, ada juga yang kondisinya turun kan. Nah untuk kita tuh tugasnya menjaga atau menaikkan kondisi. Jadi targetnya kita kan paling per tahun itu 5% aja udah cukup tinggi sebenarnya, karena semakin pembiayaan makin tinggi sebenarnya persentasenya semakin tinggi kita dapat gitu kan. Sementara ada target yang ditetapkan oleh pusat, Kementerian PU dan provinsi ini, kita di kota kabupaten itu di 80% harusnya begitu kondisinya. Dan ini kan menyesuaikan lagi dengan tadi pembiayaan kita di infrastruktur jalan gitu. Nah, paling tinggi juga pasti kita 5% lah, 5% selalu begitu kan. Betul, ya jalan baru kita sedikit sekali gitu. Karena tadi jalan baru tuh biasanya kendalanya penyediaan lahan. Iya. Jadi karena kan tempatnya kita lihat situasi ya kan. Tadi contohnya di laporan medsos ya tadi ya, trafficnya kan saya bilang makanya sangat membantu karena di situ digambarkan trafficnya gimana. Begitu kondisinya trafficnya lalu lintasnya sedikit, nah kita menggunakan spek yang normal biasa saja. Tapi dengan
ada kondisi lalu lintas yang tinggi, kita aspek, kita menggunakan namanya fast track atau percepatan dari si mutu beton seperti itu. Jadi untuk 3 hari aja kita sudah bisa dilalui gitu. Karena di dalam 3 hari itu kalau aspek itu atau fast track itu misal dia K350, dia kan sekitar kondisinya 70% masih, 70% udah bisa dilewati. Jadi pas 3 hari ini si mutunya ini udah nyampe 70% dan ini bisa dibuka seperti itu. Ya memang perbedaannya kembali lagi tadi di harganya begitu kan. Harganya meningkat 20-30% dari spek biasa gitu. Tapi kan kita sekarang aja kan mungkin di Kominfo lihat pengaduan kayak di Pulau Timah tuh kan macet, di Pilar Sukatani macet gitu yang. Nah ini yang sebenarnya kita juga pengennya sekaligus bisa tutup, tapi kan nggak bisa, masyarakat juga perlu akses. Jadi di samping tadi peningkatan mutu, kita juga pengennya ada jalur-jalur alternatif gitu. Jadi masyarakat juga nggak terganggu lah mobilitasnya gitu kan. Tapi dalam hal ini saya mengimbau juga kan masyarakat bersabar. Kan kita tadi dalam proses yang diinginkan masyarakat juga yang diadukan gitu untuk menciptakan infrastruktur jalan yang tadi berkualitas baik dah kondisinya seperti itu sih. Di SK yang baru ini banyak jalan-jalan baru ya. Jadi tiap tahun juga kita ada target yang ditetapkan dalam IKU. Jadi memang tadi yang Pak Akad disampaikan, memang tiap tahun kita ada penambahan paling banyak 5% untuk peningkatan kualitas jalan. Termasuk kita juga harus memelihara jalan-jalan yang sudah ada. Makanya kita ada tim WRC, di mana dia yang akan memastikan kemantapan jalan tetap terjaga gitu. Gitu ya Pak Kadis? Gitu. Kalau di Kabupaten Bekasi enggak juga sih, di tempat lain ada, cuma kita yang lebih aktif lah sebenarnya WRC-nya gitu. Sebenarnya kemarin juga kita berharap sama pimpinan, ini satu statement juga dari saya nih, dengan adanya efisiensi gitu, kita sebenarnya kemarin memohon supaya tim WRC ini tadi efektivitasnya nggak dikurangi gitu kan. Ya kita memohon juga sama pimpinan supaya masyarakat melihat, kan WRC ini dilihat gitu, walaupun memang dari segi kualitas kita belum bisa menyajikan lah apa yang misalnya seperti di komen di IG tuh kan, wah tolong dorong gitu kan ya, karena kita melihat kalau kita ngikutin sesuai dengan ini tadi kembali lagi ke kemampuan keuangan kita. Yang penting kita tadi masyarakat merasakan lah infrastruktur, misalnya tidak ada jalan berlubang. Tentunya di samping juga kita juga ada kerjasama juga dengan dalam hal ini dalam kepolisian ya, Kasat Lantas, supaya meminimalkan tadi infrastruktur yang rusak gitu kan, karena takutnya ini semakin banyak tadi jalan yang berlubang ini kan banyak menimbulkan laka lantas gitu lah. Ini yang kita cegah juga salah satunya dengan WRC seperti itu sebenarnya. Kalau jumlahnya yang kita normalisasi itu kurang lebih 65 kali atau sungai ya, seperti di tahun ini. Semua sedang dikerjakan dan 10%-nya sudah 100% sekarang. 10% sudah 100% itu. Kendalanya lagi ke Bangli. Bangli. Dan ini kita juga sekarang menjaga kondusifnya dengan masyarakat ya. Terutama komunikasi dengan Pak Kasapol PP berkaitan dengan SOP gitu. Jangan sampai SOP ini dilanggar dan kita menjadi apa sih dalam hal ini pelanggaran hak asasi lah, itu yang kita ikuti SOP dari teman-teman Pol PP, sehingga tadi yang waktunya sesuai dengan kontrak 3 bulan ini kita agak mundurkan karena SOP-nya si Pol PP ini tadi kurang lebih 2 bulan juga gitu untuk dari mulai pemberitahuan, sosialisasi, peringatan, terus pembongkaran ini 2 bulan. Nah ini kita sekarang kondisinya di pembongkaran Bangli gitu. Jadi waktu kita agak mundur, sesudah peringatan pembongkaran baru kita bisa sedikit action gitu. Nah ini yang menjadi kendala kita sekarang, seperti itu sih.
Ya memang tujuannya tadi di dalam indikator kerja utama ya kita mitigasi kepada bencana. Bencananya bukan hanya banjir, tapi juga kekeringan kan, dua mitigasi sebenarnya. Yang kita tangani juga kan tadi kali pembuang ya, kemudian sungai juga itu kan banyak nih, mungkin bisa ribuan kali pasti ribuan, dan ini sedikit sekali sebenarnya. Dan kita juga keterbatasannya karena kewenangan ini kebanyakan adalah kewenangan dari pemerintah pusat seperti itu. Nah ini yang kita terus komunikasikan ke masyarakat juga. Di samping kendala yang kedua tadi bukan hanya Bali, kendala kedua adalah sampah. Kemarin saya sampaikan juga, sampah ini sebenarnya bukan kewenangan dari Dinas SDA BMBK, ini ada kewenangannya di Dinas LH. Tapi kita dalam hal ini karena sampahnya ada di sungai. Nah itu yang sekarang malah domainnya dari normalisasi itu sebenarnya bukan pengangkatan sedimentasi, tapi pengangkatan sampah. Nah ini yang saya sampaikan ke pimpinan juga seperti itu, bahwa normalisasi ini yang sekarang yang kita lakukan adalah sekarang lebih banyak kepada pengangkatan sampah. Dan ini kan pengangkatan sampah itu tadi, jadi berulangnya itu si muka air sungai ya kan, kali apapun sekarang akan tadi menurun atau bertambah ini karena tadi adanya bukannya sedimentasi gitu, adanya konsentrasi sampah. Tadi sampah itu masyarakat membuang sampah. Nah ini kita harus membangun kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang sampah di sungai gitu kan. Bukan kadang-kadang kita udah normalisasi dalam jangka waktu yang cukup singkat lah, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, si sungai udah penuh lagi dengan sampah seperti itu. Oleh sebab itu sekarang kita metode kita juga di normalisasi kita dengan penyedia itu kita panjangkan gitu waktu pelaksanaannya dan waktu pemeliharaannya supaya si penampang efektif si air itu bisa tetap terjaga. Tapi kembali lagi kalau kami juga dibantu oleh dinas teknis di dalam ini LH dalam pengangkatan sampah, tentu upaya kita yang di SDA ini akan percuma begitu, karena akan berulang terus. Nah ini harus kita cari solusi bersama lah. Karena sampah nggak mungkin kita taruh di kiri kanan sungai. Sungai. Kita buang keluar gitu sampah. Sampah di sungai itu tidak bisa kita taruh di tanggul sungai. Karena kan namanya sampah harus dibuang atau dimusnahkan gitu loh. Itulah yang jadi kendala kita sih gitu kan. Ya kadang-kadang masyarakat kan nggak mau tahu begitu kan. Taunya banjir nih gara-gara sungainya begitu kan. Mungkin kita lihat juga ada juga sih komen-komen yang bagus kita lihat. Kenapa harus pemerintah terus begitu kan? Kenapa nggak dimulai dari kita warga sendiri begitu kan? Kenapa harus dengan Pak KDM gitu kan? Ya sebenarnya kan Pak KDM itu hanya trigger lah. Kita sebenarnya dalam hal ini Pak Bupati dalam di program kerja 100 harinya udah jelas, dan kita juga sudah mensinkronkan program kita dengan program 100 hari gitu. Dan ini kan kelihatan sekarang efektif gitu kan. Beliau juga lihat gitu kondisi pengerjaan dari Dinas SDA ini sudah sangat masif gitu kan. Kadang-kadang yang kedaruratan aja kita langsung tangani gitu. Nah ini memang perlu masyarakat tahu gitu bahwa ini bukannya kerja juga dari provinsi, bukan. Dalam hal ini Dinas SDA Jawa Barat. Tadi saya sampaikan sebelum perbincangan ini, tidak ada sama sekali dalam 3 tahun selama saya di Dinas SDA ini istilahnya kontribusi dari Dinas SDA Jawa Barat. Pure kita sendiri dari APBD mengerjakan. Dalam hal ini juga Pak Bupati sudah jelas programnya ke depan ini untuk tadi penanganan mitigasi banjir dan kekeringan, kedua tentang irigasi ya, ini udah jelas. Nah, dan ini sudah disampaikan ke beliau juga ke saya, dan kita akan ke depan ini lebih memfokuskan lagi gitu kan, terutama di ke-SDA ini seperti itu. Dan beliau juga sudah menyampaikan bahwa dia akan memfokuskan juga untuk kegiatan infrastruktur di PSDA ini di tahun depan, seperti itu sih. Ya sebenarnya untuk alat-alat kita kan banyaknya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya.
Jadi memang kita tahun ini tidak ada pengadaan alat berat, baru ada pengadaan untuk file driver. Jadi kita ada punya seat file, nanti untuk kebutuhan darurat kita bisa pakai itu. Jadi memang kebanyakan alat kita dipakai untuk kegiatan sosial. Misalnya ada masyarakat minta bantuan alat berat, dan itu pun kondisi alat berat kita memang harus terus dipelihara, dan memang jumlahnya masih cukup kurang ya Bang Adis ya. Kita coba punya eskavator itu 8 ya Pak. Iya. Kita punya eskavator 8. Yang low arm tuh cuma Low arm cuma 2. ya. Iya. Kemudian kita punya 1 loader ya. Seperti itu sih. Nah ini memang kalau tadi sifatnya kita untuk membantu sosial aja, penanganan awal lah dari biasanya dari desa, dari kecamatan minta bersurat untuk tadi ada pengangkatan sampah, ada pembuangan sedimentasi, ya itu yang kita layani ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kita walaupun ada pengenaan retribusi dari penyewaan alat, sekarang itu 80%-nya kita gunakan untuk sosial, tidak untuk komersial seperti itu gitu kan. Kalau dari perhitungan ekonomisnya, kita sebenarnya daripada kita menambah atau pembelian alat, lebih baik kita menyewa alat gitu. Karena kenapa? Kita kendala juga di SDM, dalam hal ini operator. Ya itu yang agak kesulitan gitu. Jadi kita sudah hitung ya Pak Sekdes bersama, lebih efektif kita pihak ketigakan saja gitu, daripada kita membeli atau memelihara alat yang sudah ada, seperti itu sih. Jadi saya flashback dulu deh ke belakangnya ceritanya ini, bahwa di kekeringan tahun lalu kan ada masyarakat tani itu yang mengirim surat langsung ke presiden, dan kemudian dilanjutkan berdemo juga di depan Pak Menteri PUPR, dalam waktu itu masih Pak Menterinya Pak Basuki. Ya, kemudian ditindaklanjuti rapat dengan pendapat oleh Pak Dirjen SDA. Jadi kita diundang juga. Nah, waktu itu kita sudah ada penanganan di daruratnya di BTT. Jadi masyarakat tani yang ada di wilayah utara ini tidak menekan kita lah, karena memang kewenangannya ini adalah kewenangan pusat yang setiap tahun. Tadi karena ini ada sungainya, itu Sungai Cikarang sebenarnya mengalir, kemudian ada lanjutan ke Cibel yang nanti terus ada juga Seng Hilir yang ke utara sebagai pertanian. Nah setiap tahunnya ini karena nggak ada bendung, masyarakat membendung manual sekarang nih, dengan membuat tadi peninggian mercul dengan apalah, dengan bambu. Nah ini kondisinya setiap tahun itu, sehingga kalau di musim kering ini muka airnya turun. Nah ini yang ke Seng Hilir ini tidak kebagian air. Ini dialami setiap tahun oleh petani, dan ingin masyarakat tani ini pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat itu membangun bendung gitu. Tapi kan kita kemarin tuh kita nggak bisa gitu kan, karena kewenangannya ada di pusat gitu kan. Nah, setelah hasil rapat dengan pendapat, kita lanjut lagi rapat teknis, ada kurang lebih 3 kali kita rapat teknis dengan Direktur Sungai dan Pantai. Disepakatilah kita membagi tugas apa yang menjadi kewenangan pusat yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, sementara ternyata dalam hal ini Balai Sungai Citarum itu sudah punya DED untuk pembangunan bendung dan revitalisasi Seng Hilir. Nah ini di breakdown lah sama kita. Nah ini karena pusat waktu itu nggak punya pembiayaan, nah ini kita dibagi bebannya seperti itu. Nah ini muncullah tadi kesepakatan yang kemudian kemarin ditentang oleh Pak Bupati gitu, kesepakatan kita dengan pemerintah pusat melalui BPS bahwa untuk pembangunan bendung dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, dan revitalisasi sungainya sekarang dimulai dengan normalisasi dilakukan oleh PWS Citarum. Ini rencananya kalau ini sudah selesai, ini tadi bisa mengaliri sungai itu
Science Hill sampai dengan ke utara itu biasa 3-4 ya, sampai dengan Muara Gembong seperti itu. Dan ini nggak ada peran serta lagi, nggak ada lagi peran serta Dinas SDA provinsi gitu. Pure. Pembiayaannya pure dari pusat dan kita pemerintah Kabupaten Bekasi begitu. Dan tidak ada dalam hal ini fasilitasi dalam perjanjian awal pun dalam rapat tidak dilibatkan, kita dengan pemerintah pusat saja gitu. Persennya itu kita kemarin tadi karena kita kendala dengan Bangli yang harusnya sekarang kondisinya kita dalam masih persiapan Mas itu. Iya. Persiapan. Jadi setiap hari Senin kan kita rapat ya, untuk rapat kemarin kita sudah melakukan adendum Pak Kadis. Iya. Jadi untuk per minggu ini kan setiap Senin kita rapat ya, rapat di baik di sini maupun di site itu kita udah plus 3%. Jadi totalnya udah hampir 10%. 10%. Ya, jadi kita udah plus 3, berarti progres kita udah melebihi sebesar 3%. Dan sekarang ini kita kemarin sudah menentukan untuk saluran pengelak, dilanjutkan untuk pemasangan seat pile untuk saluran pengelak, baru kita lanjutkan dengan pengerukan. Baru nanti progres fisik yang utamanya baru kita bisa laksanakan setelah sungai itu kering gitu. Karena kan harus kering dulu dia, baru kita bisa kerjain gitu. Sesuai dengan permintaan Ibu Dirjen juga kalau bisa bendungan ini sekaligus menjadi percontohan, ada juga kearifan lokalnya di dalam pembangunan bendung, kemudian bisa dijadikan tadi objek wisata gitu. Nah rencananya di samping bendung nanti yang kemarin kita sudah bongkar itu dari Bangli ini kita akan percantik dengan taman rencananya. Taman. Iya. Jadi area terbuka di situ nanti. Iya. Dan nanti di wilayah biasa itu yang kan nanti kita akan perlebar juga jadi kayak seperti kolam retensi nanti di situ. Padahal itu bendung tapi jadi sekalian kolam retensi seperti itu sih. Nah ini juga sudah saya laporkan ke Pak Bupati. Ya mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita lah gitu kan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bendung ini memastikan ketersediaan air irigasi bagi khususnya yang menggunakan saluran Seng Hilir ya. Banyak banget. Pintunya banyak banget. Mungkin bisa ribuan. Ribuan yang saat ini kondisinya enggak baik-baik saja gitu. Malah ada yang rusak berat. Dan ini semuanya merugikan tadi petani-petani kita gitu. Karena pusat dalam hal ini di OP ya, di operasionalnya itu tidak melaksanakan perawatan dari pintu-pintu air. Nah ini yang saat ini merugikan tadilah masyarakat tani kita gitu, dan sekaligus juga tadi pengendalian banjirnya, karena sekarang itu dengan rusaknya pintu yang tadinya untuk irigasi dan pertanian kena rusak, jadi air masuk jadi persawahan tergenang jadi kena banjir. Seperti itu sih kondisinya. Ini juga sudah saya sampaikan juga gitu kepada Bapeda. Ini jadi konsen kita juga gitu, karena pemerintah pusat tidak menyediakan pembiayaan revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin, sehingga banyak tadi pintu-pintu air, bendung-bendung yang tadinya peruntukannya untuk irigasi saat ini tidak berfungsi seperti itu. Yang untuk yang pengelak itu sementara, tapi nanti bendung kita di seat pile juga. Di file juga yang mau dipasang seat pile sekarang ini untuk saluran pengelak saja sementara, nanti kita cabut lagi, tapi nanti buatkan permanen ya. Di awal bendung juga nanti ada dibuatkan seat pile juga yang permanen gitu. Jadi karena ketika pintu air ditutup itu kan pasti muka air naik ya, nah supaya tidak melibas kemana-mana itulah kita bangun. Jadi kita kemarin sudah buat pendataan AKNOP ya Pak. AKNOP itu tapi kondisinya yang kita survei itu ada di utara dan di selatan juga ada 2. Jadi kalau di selatan kita itu menurut perencanaan ada 1.600 hektar sekian yang sekarang berkurang menjadi awalnya 3.000-an. 3.000 jadi 1.600. Jadi ada kurang lebih 1.500-an lah hektar pertanian yang menyusut begitu.
Dalam hal ini menyusut berarti alih fungsi lahan ya dari pertanian seperti itu. Kemudian di utara itu dari 52.000 ya. Sekarang itu yang tercatat model P2 itu cuma 36.000. Dan ini tadi yang tadi saya sampaikan, kewenangannya kalau di selatan itu udah nggak ada sama sekali, malah penanganan yang selama ini dipegang pemerintah pusat maupun provinsi ya Pak. Ini hampir sudah nggak ada. Jadi karena memang sekarang yang terjadi itu kalau di selatan itu ya tak ada hujan. Karena waktu musim kekeringan ini yang situ-situ yang udah ada pun mengering, nggak ada tampungan airnya. Jadi kegiatan pertanian itu hanya dilakukan waktu di musim penghujan. Kalau di utara karena infrastrukturnya ada, walaupun sekarang kondisinya tidak baik-baik, ya ini tadi akan berkurang juga kalau tadi kita tidak revitalisasi atau kita tidak rehabilitasi. Sekarang dari 52.000 aja berkurang 36. Dan kalau kita kemarin nggak ada Perda P2B segera dan kita tidak memberikan insentif itu kemarin saya sampaikan insentif salah satunya adalah membangun infrastrukturnya seperti itu, ke infrastruktur pertanian. Seperti itu semua. Kalau sumur satelit itu kita hanya untuk melayani sekarang kebanyakan itu di sarana ibadah, masjid sih, musola seperti itu. Jadi kita sekarang itu lebih ke pelayanan ke ibadah, kemudian kalau yang ke masyarakatnya kita alihkan ke spam saja gitu sekarang gitu sih. Dan rencananya ke depan kita juga sudah nyambung sama PDAM. Ini kita nggak mau lagi ngebor sumur karena tadi cadangan air tanah kita juga sedikit gitu. Lebih baik kita menggunakan air permukaan dan tadi menambah jumlah layanan yang dilakukan PDAM kita gitu. Di samping kalau tadi permukiman dan sekarang kan lebih banyaknya pelayanan PDAM itu ke perumahan-perumahan. Di permukiman minim sekali, dan kita pengennya harus kita sampaikan kemarin juga ke Bapeda ya, mulai masuklah ke permukiman gitu kan. Jadi masyarakat yang tadi masyarakat kita sendiri sebenarnya lebih banyak di permukiman yang selama ini tidak terlayani gitu loh. Itu yang kita minta ditambahkan jaringannya untuk pelayanan ke permukiman. Sementara kalau sekarang sasarannya lebih banyak ke perumahan. Sementara di permukaan ini masyarakat kita sendiri butuh gitu, karena ini yang belum terjamah secara kuantitinya seperti itu. Kalau tahun ini jembatan paling sedikit sekali karena kayak kita fokusnya ke PSDA tadi. Kalau yang sekarang jembatan kita hanya ngerevitalisasi aja gitu, nggak ada pembangunan jembatan baru, nggak ada sih, lebih banyak ke rehabilitasi ya seperti itu. Yang besar itu ya kita Rasak Antir, ya itu juga rehabilitasi juga ya, bukan jembatan baru. Kemudian lanjutan Pantai Bakti, itu sih akses jalan pendekat. Paling besar aja sih, misalnya dua itu. Tadi yang paling besar, iya. Besar dua itu. Yang lain hanya rel biasa gitu kan. Iya. Nah, kemarin kan yang Cibel itu masuk dalam darurat bencana kan, kita kerjakan itu sementara. Ini ternyata pas kita kemarin investigasi juga, ternyata di bawahnya itu ada aliran sungai, aliran air. Jadi si tanah ini bergerak terus. Nah ini kita lagi minta juga tim konsultan kita kemarin udah ambil soundirnya. Tadi saya laporkan Pasek dan nanya kenapa ya Pak, kemarin kita hanya menangani bagaimana masyarakat bisa lewat dulu saja. Jadi, kalau kemarin kan sempat putus gitu. Ini ternyata setelah dilewati kendaraan ini longsor lagi gitu kan. Nah tadi rencananya ini akan kita tangani secara komprehensif di tahun anggaran 2026 sih gitu. Nanti kita
menggunakan PL strap rencananya. Jadi PL-nya dibor sampai tanah keras, kemudian di atasnya langsung kita buatkan plat yang menyatu seperti di jalan tol, jalan lain namanya PL strap. Nah itu kita menggunakan seperti itu metodenya rencananya. Memang tadi memakan lagi anggaran yang cukup besar begitu. Kemudian yang jembatan ini juga rencananya hari ini kita mau lihat, karena kondisinya kemarin tuh jembatannya sudah guling karena dia akibatkan dorongan sampah dan air gitu kan. Dari kemarin kita sudah mulai angkut sampahnya, rencananya hari ini kita akan mulai penghancuran jembatan yang guling tadi. Dan hasil kesepakatan kemarin Pak Sekda di lapangan katanya ini mau digeser kurang lebih 2-30 meter titiknya gitu. Seperti ini juga kita mau lihat lagi nih kondisinya, apa memang akan permintaan masyarakat, tapi kan di situ ada akses jalannya gitu. Nah, ini kita mau lihat hari ini gitu, untuk kepastiannya untuk kita laporkan lagi kepada pimpinan. Tapi Pak Bupati juga sudah memintakan langsung saja ditangani segera. Ini waktunya lagi kembali menunggu pergeseran anggaran ya. Jadi kita hari ini hanya tugasnya tadi membersihkan sampah-sampah dan tadi bongkaran jembatan yang guling itu sih. Jadi kemana sempat ramai juga sebelumnya, kita kan ada investigasi jembatan. Nah, jadi sudah keluar hasilnya. Jadi dari hasil investigasi, 2 abutmen atau fondasi jembatannya itu udah dianggap runtuh tuh. Jadi tidak bisa digunakan atau dilewati. Memang walaupun kondisi rangkainya itu masih sangat bagus begitu. Tapi kalau penyangganya nggak bisa, ya tentu akan membahayakan. Itu sampai sekarang kita tutup. Dan secara resmi saya sudah menyampaikan ya Pak, dengan Pak Sekda juga ke Bina Marga Provinsi BMPR, karena ini asetnya aset provinsi. Kemarin pun saya di rakor sudah saya sampaikan juga sekali lagi permohonan kita melalui surat Bupati, dan rencananya mau dianggarkan. Jadi kita tinggal menunggu saja sekarang, menunggu pemerintah provinsi. Dan kedua kalinya kemarin di Musrembang provinsi juga kita sampaikan juga permohonan kita, karena tadi jembatan Ejek ini banyak sekali ya di kita juga kan, wow kenapa gitu kan, dengan segala macam komennya. Ya mungkin di forum ini gitu, saya perjelas lagi gitu bahwa sebenarnya kita pengen segera laksanakan, tapi kembali lagi ini bukan kewenangan kita. Nah ini yang kita pun sebenarnya sudah masuk juga ke dalam dengan tadi menyediakan dana investigasi gitu. Jadi kita sudah investigasi menyeluruh, tinggal sekarang keputusannya di tadi Dinas Bina Marga Provinsi, seperti itu sih. Berarti kurang safety kalau di ya, kalau ya tadi bisa-bisa nanti runtuh gitu kan, malah roboh gitu kan. Karena secara visual udah kelihatan banget juga ya. Baik, terakhir Pak Kadis, komunikasi dengan kawasan-kawasan industri seperti apa dari Dinas SDA? Karena seperti kita tahu, justru di kawasan-kawasan industri banyak nih jalan-jalan yang rusak nih, kayak di Lipo-nya tuh yang ini, itu ada tensi nggak ke pihak-pihak kawasan industri? Kalau saya atensinya tadi begitu ada laporan dari masyarakat melalui tadi media sosial, pasti kita tinggal lanjuti, kita kasih teguran kepada kawasan. Selama tidak ada laporan sih sebenarnya kewenangannya ini kan menjadi kewenangan kawasan, beda dengan perumahan ya. Kalau pasos-pasum di perumahan itu diserah terimakan ke pemerintah daerah. Tapi kalau kawasan industri ini tidak diserah terimakan, jadi dikelola terus oleh kawasan industri. Nah itu yang kita agak sulit begitu kan untuk mengawasinya gitu kan. Tapi beberapa kayak Lipo kayak berapa kali kita tegur, juga Delta, kemudian Kirim Wisata. Itu sering juga kita berikan teguran-teguran, terutama kalau sudah
tadi sudah ada pengaduan, ada juga viral di media sosial, ini kita berikan teguran-teguran sih seperti itu. Ini himbauan dari dinas terkait biar memperbaiki jalan atau seperti apa? Kalau himbauan kita agak sulit juga menghimbau karena memang itu kewajiban mereka untuk menyediakan jalan ya dalam kondisi baik gitu kan. Nah, kembali lagi dengan tadi itikat baiknya dari kawasan seperti itu sih. Karena kalau kita kan saat ini juga kita pengennya jalan-jalan kawasan juga terkonek dengan data kita sebenarnya gitu. Ini agak kita belum bisa masuk ke sana juga gitu. Karena supaya kenapa tadi konektivitasnya bisa nyambung itu di data kita gitu. Contoh kayak di Tarumajaya di Marunda Center, saya sempat juga sampaikan dulu bisa nggak kita pakai jalannya, karena jalan kita itu sekarang Tarumajaya Marunda itu kan kecil, sekarang kita dalam proses pembebasan. Nah, daripada kita membangun dua lajur itu kan cukup besar, boleh nggak kita memanfaatkan jalan kawasan Marunda Center gitu. Nah, nanti tembusnya pas di jalan pembuka tol. Nah, itu juga pernah saya usulkan seperti itu sih. Ada jalan-jalan lintas yang kita memanfaatkan kawasan. Tapi kembali lagi dari kawasan, karena kan kawasan ini mereka punya alasan ini, mereka tuh objek vital. Nah, itu yang jadi kendala kita gitu. Kalau udah jadi objek itu kita nggak bisa mengintervensi lebih jauh gitu. Itu sih kendalanya seperti itu. Sementara kita pingin terkonek gitu. Dan mereka juga penyumbang tadi lalu lintas besar juga, dan kita nggak bisa mengoordinasi tadi beban kendaraan yang di jalan kita seperti itu. Nah, ini yang masih juga kita pikirkan gitu, di dinas gitu, supaya tadi tidak menjadi odol gitu kan ya, over density ya, overload gitu.